Alhamdulillah, wasyukru ala ni'amillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sore ini cerah dan pula kita di dalam keadaan yang sehat walafiat, kembali menyempatkan waktu kita di dalam majelis ilmu yang di sore ini kita melanjutkan kandungan-kandungan Al-Quran dari sifat-sifat Al-Quran, di antaranya surah Yasin ayat 69 yang akan kita jelaskan bagaimana Al-Quran itu memberi penjelasan atau penerangan. Firman Allah, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrum wa qur'anum mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidak layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Nah, di waktu bagaimana pas awal-awal turunnya Al-Quran itu ya, yaitu bagaimana syair itu ya didendangkan itu ya, bahkan diagung-agungkan dan ditempel di berhala-berhala mereka di Ka'bah. Warga Ka'bah dulu lah orang kafir kadinya. Iya, dulunya ada kan sebelum di ini sama Nabi Muhammad. Ismail. Iya. Itu kan Nabi Ibrahim ya. Iya. Ka'bah itu ya itu dibangun lagi di zaman Nabi Ibrahim ya, di istilahnya diperbaiki itu ya. Perbaiki. Nah, di saat itu turunnya Al-Quran ya, yaitu untuk menentang mereka yang pula mendendangkan syair ya. Syair-syairnya kan syair-syair yang agung gitu ya, yang luar biasa tuh. Makanya mereka saking benar-benar isinya istimewa ya, mereka tidak mau menyanyiakannya dan dipajang di Ka'bah. Maka Allah turunkan Al-Quran. Nah itu PNIK
ikro padahal bacalah sama Tuhannya. Iya. Ikro bukan lagi. Maka bagaimana ketika orang kafir Quraisy mereka melakukan kenabian Nabi Muhammad juga, oleh Allah ditentang bahwa Nabi itu menyampaikan bukanlah syair ya, karena tidak layak baginya menyampaikan syair ya. Justru Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang diberi akal ya. Diterangkan di ayat yang lain, ladikro ya, di ulil albab, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Dan al-mubin, Al-Quran itu memberi penerangan bahwa tidak patut bagi Nabi Muhammad untuk menjadi penyair. Apa yang dibawa adalah ad-dzikr, yaitu peringatan. Al-Quran sebagai peringatan disebut juga ad-dzikr ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Dan juga di mana orang-orang yang berakal mengambil nasihat darinya, gitu ya. Karenanya hanya orang-orang yang berakal yang bisa mengambil nasihat dari Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang suatu hal yang menyeluruh, tidak ada celah yang ditinggalkan penjelasannya. Semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita untuk menerima nasihatnya. Komplitnya dari Iya. hukum Nikahan, waris, atau justru juga tentang alam semesta, tentang ilmu-ilmu pelajaran-pelajaran juga. Indonesia komplit. Iya. Sudah dijelaskan semuanya. Dan Al-Quran membedakan dengan terang antara yang hak dengan yang batil. Hukum-hukumnya jelas, hikmah-hikmah dan nasihat-nasihatnya juga jelas, agar dia memberi peringatan kepada orang yang hatinya hidup. Jadi kalau dia tidak mendapat peringatan dari Al-Quran, ya hatinya mati. Karena diterangkan juga dalam surah Al-An'am, wa ahyainahu waja'alna lahu nuran. Jadi dihidupkan ya, dan dijadikan oleh kami ya, kepadanya cahaya yamshi bihi finnas ya, yang dia bisa menerangi ya, menerangi orang-orang itu. Dengan apa? Dengan cahaya itu ya. Ibaratnya lentera atau lampu itu ya, bagaimana bisa menerangi orang lain itu ya. Itulah bagaimana perumpamaan Al-Quran, sehingga bisa memberikan manfaat. Karena ujung-ujungnya kehidupan ini tentunya bagaimana bisa memberi manfaat bagi dirinya dan orang lain. Itulah bagaimana seorang manusia
harus bisa memberikan manfaat. Sedangkan kebanyakan dari mereka manusia itu justru ada di antara mereka yang merugikan orang lain, memberikan dampak yang buruk, ya. Menumpahkan darah, ya. Terus juga bagaimana di antara mereka bukan memberi manfaat tapi memberikan mudarat, ya. Ya kita lihat bagaimana Zionis Yahudi sekarang tuh ya, ya diperandakan di Palestina gitu ya. Palestina. Ya. Kita orang Islam apa nih? Palestina. Iya, Islam Palestina jelas. Karena kan itu Palestina itu para nabi itu di sana jelas ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim juga. Demikian di sana juga. Ya diperandakan oleh Yahudi. Itu kan meragukan merugikan, membuat rugi orang lain, menumpahkan darah. Arab yang nggak ngebantu aja. Ya kalau ngebantu juga harus ada ini. Soalnya kan yang namanya zaman sekarang, kalau sedikit saja bikin, ya walaupun ngebantu disangkanya bikin keributan gitu. Amerika sih bikinnya itu udah mata jadi gede hulu istilah. Jangankan ini Pak, pemain bola aja yang sekarang aja, zaman sekarang pemain bola, supporter bola itu dukung Palestina dianggap bikin kerusakan. Mereka yang dukung Palestina itu dianggap bikin kerusakan, dianggap inilah mendukung wilayah yang konflik gitulah gitu. Sampai diacuhkan tuh ya, di apa itu istilahnya tuh, di hukum lah gitu, tidak diberikan waktu bermain ya, hanya karena dukung Palestina. Apalagi ya kalau Arab kayak kita misalnya membantu untuk perang ke sana, itu ya jadinya nanti malah kita yang disangka bikin kerusakan juga gitu. Amerika Ya. itu Allah sebenarnya itu azab. Mudah-mudahan dikirim azab. Makanya ya Angin atau apa ya. di zaman sekarang gitu, mendukung yang benar itu ya riskan gitu. Tapi sih sebenarnya itu adalah bagaimana Islam itu kan, bagaimana mereka harus liyudhhirahu ala dini kulli, ya, memenangkan Islam itu atas agama yang lain, atas din yang lain gitu ya. Nah itu ya, sedangkan tentunya mental di kita untuk memenangkan Islam saja ya masih jauh lah gitu. Itu. Dan di mana di majelis ilmu itu kan diagungkan kalimat Allah, sedangkan banyak di antara saudara kita masih berat untuk ke majelis. Nah itu. Karenanya bagaimana dengan keserakahan banyak manusia, pola bagaimana pula kesombongannya gitu ya. Jangankan orang-orang Zionis Yahudi, ya, di antara kita juga terkadang ya untuk berbagi ya,
untuk kita memberikan manfaat itu berat ya gitu. Malah diantara kita ya merusak lingkungan ya, sampah dibiarin ya, dan sebagainya gitu. Jadi bukan memberi manfaat ya. Atau pola dengan akhlak yang buruk ya. Dengan akhlak yang buruk terkadang orang itu mudah dibicarakan ya, kejelekannya ini kejelekannya itulah. Nah, itu kan menimbulkan mudarat juga ya, dengan akhlak yang buruk ya. Itu. Atau tidak hanya akhlak yang buruk, juga terkadang mengambil hak seorang muslim ya, itu juga perebutan ya. Kalau di wilayah yang lain ya, orang kaya dengan orang kaya itu berebut tanah itu ya, di mana itu ya, berebut warisan dan sebagainya. Itu kan jadi semua kejelekan itu ya memberikan mudarat. Karenanya bagaimana dosa itu juga memberikan mudarat sebenarnya. Nah itu. Seorang anak yang terkadang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya itu kan, nah itu banyak ya di antara kita ya. Bagaimana kedurhakaan pada orang tuanya ya. Orang tuanya memberikan doa yang jelek atau gimana lah gitu ya. Itu kan sebenarnya tidak memberikan manfaat juga, karena kedurhakaan seorang anak juga ya. Dan yang lain sebagainya. Nah itu, maka Al-Quran itu memberikan peringatan kepada orang yang hatinya hidup dan basyirohnya bercahaya. Basyiroh itu kemampuan dia menerima hidayah. Kalau dia basyirohnya bercahaya, berarti dia bisa memberikan manfaat ya. Bisa mendapatkan tambahan ilmu ya. Dan juga segala yang dijadikan kebaikan dia terus bertambah juga manfaat kebaikan itu. Nah, itu. Ya terkadang banyak orang itu kurang bersyukur ya. Kurang bersyukur banyak ya, orang itu kurang bersyukur. Sehat ini juga syukur. Iya. Sangat ya, diberi orang lain dikasih kesehatan dia iri gitu ya gitu. Orang lain dapat kebaikan dia iri gitu ya. Jadi sakit baru kerasa ya. Iya. Kalau sehat sangat bagus. Atau juga orang lain justru berbuat kebaikan, orang lain ngaji, orang lain menuntut ilmu, menghafal Quran, dia merasa nggak enak ya. Nah, merasa terusik lah gitu, merasa terganggu. Padahal bagaimana intinya menuntut ilmu itu agar sama-sama mendapatkan manfaat ya. Tapi karena hatinya sudah adanya penyakit ya, nah, hatinya sudah
merasa terusik ya. Nah itu juga bagaimana mendapat hidayah ya. Tertutup ya. Iya. Datang mengajarkan Quran Sunnah ya. Ya Quran Sunnah disangka bagaimana itu. Disangka Quran Sunnah pemecah atau bagaimana gitu. Disangka Quran Sunnah suka menuduh orang dan sebagainya. Padahal enggak demikian ya. Itu. Justru iya. Kita aja ya, daerah kita kan Iya. ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Ya seperti itulah. Seperti tahlilan ada yang pakai, ada yang enggak. Ya itulah. Dan intinya mah kembali pada hatinya masing-masing. Iya. Aman-aman. Kalau dia hatinya benar-benar terbuka untuk menerima ilmu ya insya Allah gitu, apa yang dia dapatkan menjadi manfaat gitu. Kalau nggak terbuka ya apa yang didapat ya bukan jadi manfaat, malah semakin hatinya terusik gitu. Nah itu kembali lagi bagi siapa, bagi orang yang berakal gitu. Diterangkannya juga bagi orang yang berakal, yang pergunakan akalnya. Karena itulah sedangkan azab ya, siksaan itu berhak dipikul oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah. Karena Al-Quran telah menjelaskan hujah Allah yang mendalam atas mereka. Kalau yang belum ada penarahan gimana itu? Maksudnya orang irian umpama gitu kan. Ya ada kewajiban sih bagi kita juga untuk menyampaikan. Islam kan caranya kan susah masuk Islam. Ya kan kalau sana mah ada ini teknologi gitu. Bagi mereka yang belum ini ilmunya ya harus hijrah juga, hijrah kan, cari gitu. Bagaimana mereka nanti mendapat ilmu gitu. Hijrah itu. Iya. Ya orang irian kan pedalaman ya. Iya. Kalau dulu mah bisa jadi ada alasan ya dulu mah. Sekarang mah nggak ada alasan, ada teknologi. Orang mau hijrah ke sini dapat ilmu, mau hijrah ke tempat anu bisa dapat ilmu. Sekarang kan bagaimana Islam itu meluas ya di daerah pelosok Indonesia juga, bahkan itu ya bagaimana terasa sekali dakwah itu ya. Sampai-sampai ya saya itu mengajarkan juga orang-orang yang di luar kota itu juga ada itu di ya secara online lah. Kalau online mah bisa ya sampai itu ya, di luar kota itu. Dan dia masuk ya? Masuk ini juga. Masuk ini juga ada yang mendengarkan. Bahkan ya orang ya di sana juga di orang-orang luar kota juga mendengarkan. Ada orang yang luar kota di Sumatera justru ada yang mendengarkan ini kajian juga di Sumatera, ada yang juga di mana itu teh orang-orang Banten juga ya demikian juga. Walaupun Banten juga termasuk pedalaman sebenarnya. Kalau secara ini kan agak apa pendekatannya untuk ke sunnah itu agak susah juga tuh ya, karena mereka masih melekat tradisi. Tradisi di Banten, di Cilegon itu masih melekat. Ya agak berat juga untuk dihilangkan tradisi bagi mereka. Tapi ya minimal mereka bisa mendengarkan ilmu seperti ini ya itu luar biasa. Walaupun tentunya ya tradisi nanti ya bagaimana harus lebih gencar lagi lah gitu dakwah ya itu. Ya ke daerah-daerah pelosok ya. Itu khususnya di Sukabumi juga ada yang Sukabumi Jauhi atau apa siapa itu Jawa Barat itu tradisional misalnya iya ya nggak boleh pakai sendal.
sini juga ada yang mendengarkan, di Kalimantan juga ada gitu ya. Pokoknya ya luar biasa emang YouTube itu ya gitu. Saya kan lebih ini lagi pas tahun 2020 ya, pas COVID ya, lebih justru emang ya hikmahnya ada COVID juga bisa mendengarkan ilmu dengan online ya. Mereka juga yang mencari ilmu bisa dengan online juga lewat Zoom ya gitu. Walaupun ya beratnya Zoom itu kuotanya itu ya gitu. Google Meet juga kadang kuotanya itu ya, tapi itulah bagaimana hikmah. Kemudian juga di tafsir yang lain, tafsir Al-Madinah, alhamdulillah, Al-Munawarrah, dijelaskan pula bahwa Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang yang berakal dan bacaan yang mulia yang menjelaskan bukti-bukti kebenaran sebagai peringatan bagi orang yang hatinya hidup, serta peringatan dari azab bagi orang-orang yang mendustakan. Dan juga di tafsir Riyad atau Al-Mutakhsar ya, ringkasan, bahwa dikatakan Muhammad itu tidak diajari syair karena bukan tabiatnya ya. Dan Al-Quran itu kalau kita baca ya, itu bukan syair ya. Ya. Bagaimana orang itu bisa tenang, bisa tentram dengan Al-Quran ini. Kita kadang mencari ketenangan tuh susah di zaman sekarang tuh ya. Mencari ketenangan, misalnya curhat ke seseorang, malah orang yang curhatin juga menimpakan kesalahannya ke kita juga gitu ya. Kamu juga ya salah begini-begini lah gitu kan gitu. Atau misalnya juga cari ketenangan dengan senantiasa mencari alam bebas. Terkadang sesudah dia rihlah, masalah itu terpikir lagi gitu. Jadi nggak beres-beres gitu. Ya. Atau juga dia mencari ketenangan tuh ya ke hal-hal ya sekarang, mendengarkan lagu dan sebagainya, jadi justru malah nggak bikin tenang malah gitu. Beda dengan Al-Quran ya. Kalau kita mendengarkan Al-Quran benar enak lah ya, sekarang kori kan ya, itu jiwa itu luar biasa tenang ya. Bahkan terkadang senantiasa ada solusi gitu ya. Solusi yang kita temukan itu ada di Al-Quran ya. Beda mendengarkan lagu gitu ya, lagu atau musik atau dan sebagainya ya. Ya Allah alam itu mah tentang hukumnya mah saya mah tidak ini ya, nggak menimbulkan ketenangan ya. Kalau baca Al-Quran Jadi kalau yang bagus ya, enak, baca Quran dengan tahsinnya, dengan murotalnya yang indah ya, luar biasa itu. Ya. Makanya itu seorang anak yang lahir ya dari seorang ibu, rahimnya itu beda kalau dia yang satu dengarkan Al-Quran atau yang satu senantiasa baca Al-Quran, yang satu cuma dengarkan musik, itu beda. Nah, itu saya juga ada ininya apa gambarnya itu ya, gambar bahwa dengan Al-Quran itu hidup ya si rahimnya itu. Beda dengan
musik gitu ya, si rahimnya itu kayak membatu gitu ya, si jantungnya kayak membatu gitu. Itu mah gambaran aja sebenarnya. Fakta mah ya Allah alam. Artinya bagaimana dengan Al-Quran, jiwa itu benar-benar luar biasa hidupnya ya, gitu. Bahkan kalau kita lihat beberapa sejarah gitu ya, ya justru umat Islam itu kuatnya dengan Al-Quran ya. Senantiasa mereka membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mereka jadi kuat ya. Dan para sahabat itu walaupun mereka diantara mereka banyak tidak hafal Quran, tapi mereka dekat dengan Al-Quran, mereka memahami Al-Quran ya, gitu. Mereka senang dengan Al-Quran dan mereka kuat karena Al-Quran juga. Jadi kalau kita mau menumpas Yahudi, strateginya itu ada di Al-Quran. Berdoalah orang Islam ya, mudah-mudahan Iya. Strateginya ada di Al-Quran. kembalikan kepada Allah. Iya. Mungkin surat tanda. Iya. Yahudi mah tidak akan bisa kalah kalau kita hanya mendengarkan musik gitu ya. Mendengarkan lagu Mereka ya. sih. Ya Allah lah. Justru mereka malah ketika mereka menciptakan lirik yang menyesatkan, mereka semakin senang. Oh ini ternyata orang Islam sekarang lebih suka lirik-lirik ini gitu ya, padahal lirik itu menyesatkan gitu ya. Nah itu Makanan ya bapak produk ya, makanan juga sekarang kan makanan produk Yahudi dan sebagainya itu banyak lah gitu, produk-produk Yahudi kan hanya makanan ya, teknologi juga ini juga pengaruhnya HP itu. kan Iya. Yahudi. Iya, makanya kalau kita tidak membuat perbedaan ya dengan senantiasa menghidupkan kajian-kajian di HP atau kajian-kajian di media, menghidupkan Al-Quran di media, nah, itu bisa jadi ya akan terus ya pengaruhnya itu ya. Nah, itu Sholat dulu teh Pak Sugeng gitu ya, Allah yarham, mereka dia ada keinginan ingin punya HP cina sama kayak ini, sama kayak Ariski cina gini kayak gini punya HP gitu. Kalau kata saya mah gini, beruntung Pak nggak punya HP Pak, beruntung. Karena dengan HP terkadang hal-hal yang nggak becus saja kelihatan kayak gitu. Sugeng yang Iya, udah meninggal masih ada ya. udah meninggal kan Oh, 2021. Pak Sugeng di sini ya. Iya. Terus Daroh dekatnya ya. iya, iya itu Negara. setelah itu beberapa bulan juga Pak Daroh meninggal. Pak itu duduk aja kayaknya. Hah? Pak duduk aja kayaknya. Pak Dudung masih ada. Ada mah beli sarung dulu. Iya. Dari Pak salah. Dudung mah sehat luar biasa ya. Iya. Masih kuat kerja dia. Pak Dudung mah. Ada sarung, ada kemeja. Emang yang ini saya dikasih Pak Dudung. Nah, itu Masya Allah. Jadi emang beruntung sebenarnya, nggak punya HP itu beruntung sebenarnya. Saya nggak bisa, lain nggak bisa, nggak males. Perlu naik kalau Iya. nelpon ya paling lewat istri. Nelpon. Saya juga merasakan di rumah gitu ya. Terkadang kalau nggak ada kerjaan ya lewat HP, lihat tuh nggak sengaja itu klik iklan ya, atau bahkan iklan lewat itu, aduh ya ini saya ngelihat sesuatu yang aduh nggak benar gitu, nggak sengaja ya. Ya, TV gitu, Iya. iklannya. Ada iklan aww lah gimana lah gitu. Oh ya, Gitu. buat menarik sih.
Zaman sekarang juga kalau iklan tuh ya, iklan ini aja CD atau iklan inilah gitu ya, gitu. Itu kalau nggak ada model mereka bisa nggak laku, padahal adanya model di situ itu jadi pandangan yang nggak bisa orang itu menundukkan pandangan gitu. Nggak bisa orang itu menundukkan pandangan, soalnya udah ngelihat perempuan yang kelihatan seksi lah gitu, punten lah gitu, aduh nggak bisa menundukkan pandangan tuh. Apalagi iklan dengan model-modelnya gitu, wah udah itu baju ya, iklan baju lah gitu dan sebagainya lah gitu. Itu beruntung nggak punya HP mah gitu ya. Nah itu TV untuk kita topik jarang jalan orang. nah kembali lagi tentang Al-Quran ya, dijelaskan dalam tafsir Al-Mukhtasar. Nabi Muhammad itu memang dituduh sebagai penyair, padahal tidak demikian ya. Justru yang kami ajarkan kepadanya tidak lain adalah zikir dan Al-Quran yang nyata bagi siapa yang merenungkannya. Karena Nabi kan baca umiyyi itu maksudnya nggak bisa baca nggak bisa nulis itu. Iya gitu. Nah, itu Al-Quran dari Al-Quran kan hafal dari dadanya. apa masya Allah. Terus juga diterangkan dalam Subdatut Tafsir bahwa Al-Quran itu mengandung hukum-hukum syariat. Di Tafsir Al-Wajiz diterangkan Al-Quran itu pengingat, pelajaran ya, dan kitab nyata yang menampakkan hukum-hukum syariat dan lainnya yang berasal dari Allah. Dan itu berasal dari Allah. Ya, Rabb semesta alam, bukan syair. Sebagaimana kalau misalnya buku petunjuk ya, misalkan buku petunjuk untuk bekerja misalnya, ya orang itu lebih percaya si buku petunjuknya itu kalau dari si bosnya itu ya. Dari pimpinannya lebih percaya ya, daripada ya buku petunjuk yang dibikin sama karyawannya itu ya. Beda kalau bukunya dibikin oleh si bosnya, dia percaya karena bos yang ini yang paling tahu lah gitu, yang paling tahu tentang pekerjaan ini si bos gitu ya. Nah karena itu apalagi Al-Quran ya. Yang paling tahu tentang manusia, tentang hatinya, yaitu Allah ya gitu. Jadi memang kita harus senantiasa dekat dengan Al-Quran, karena Allah yang paling tahu ya, tentang kita. Bukan teman sejawat kita, bukan teman curhat kita, bukan sahabat kita, justru Allah yang paling tahu. Ya. Karenanya harus senantiasa di murojaah Al-Quran itu. Terus di tafsir As-Sa'di juga, yaitu Al-Quran menerangkan segala yang dibutuhkan penjelasannya. Maka ma'mul, objek penderitanya tidak disebutkan agar menunjukkan bahwa Al-Quran itu menjelaskan seluruh hak dan yang batil dijelaskan. Objeknya nggak dijelaskan ya. Gitu. Tapi
bagaimana si Al-Quran itu yang dijelaskan. Supaya apa? Inilah yang menjelaskan ke Al-Quran itu, yaitu dalilnya terperinci dan global, dan yang batil dijelaskan dengan dalil-dalil kebatilannya. Allah menurunkan yang demikian kepada para rasulnya, dan juga Allah menyangkal Nabi Muhammad adalah penyair, bukan ya, karena mustahil Allah mengajarkan syair pada Muhammad. Allah mengutusnya untuk membawa cahaya. Di Hidayatul Insan sama ya, bahwa Al-Quran ini mengandung semua tuntunan itu ya, yaitu tuntunan yang dituntut dalam Islam, mengingatkan akal apa yang ditanamkan dalam fitrahnya, seperti fitrahnya dijelaskan fitrahnya perempuan itu di rumah ya. Dokter nafi buyutikunna, ya kan, fitrahnya perempuan itu di rumah ya, bukan senantiasa perempuan itu orang yang berpetualang, apa itu traveling lah gitu. Kalau sholat ke masjid gimana? Hah? Kalau ikut sholat ke masjid? Ya itu mah boleh-boleh saja, mubah. Tapi itu juga ada koridornya, jangan pakai wangian gitu ya, jangan sampai menggoda laki lain ya. Kan dipisahkan kan itu, kalau di sini kan di atas ibu-ibu. Iya, ada koridornya juga yang membahkan ya. Yang bagus di rumah ya. Iya, yang bagus di rumah justru perempuan, karena kan diterangkan di dalam Al-Quran fitrahnya itu di rumah gitu. Dan juga bagaimana tidak bertabarruj, tidak ikut-ikutan gitu ya, mereka bersolek ya di hadapan laki lain ya. Nah, itu perempuan yang mukminah ya, mukminah gitu ya. Perempuan yang mukminah itu bagaimana tidak bersolek pada laki lain ya, gitu. Nah, itu iya. Karena itu tafsir Al-Quran itu ya rinci dan juga mujmal global. Secara garis besarnya Al-Quran menjelaskan ya, terhadap apa yang dituntunkan di tuntutan agama, mengerjakan yang baik itu ada penjelasannya, dan melarang semua yang buruk. Karena itu kami wahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad agar dia memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, sehingga bisa mengambil pelajaran darinya, dan agar dia memberi peringatan serta bukti yang pasti akan ketetapan dan azab terhadap orang-orang kafir yang mengingkari wahyu itu. Nah, nanti kita bisa mengkaji lagi tafsir yang lain tentang Al-Quran. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi di sore hari ya. Sore hari. Ya, besok kan Jumat. Ya. Pengalaman di mana? Hah? Besok kemana? Belum ini. Hah? Nanti lihat lagi jadwalnya. Oh, iya. Saya belum ngecek soalnya. Wallaahu fikum. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.